warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kajian pagi ini kita sesuai pengumuman itu membahas Bulughul Maram. Ya. Kebetulan ini mestinya gilirannya Ustadz Asep, kami gantian jadwal. Ya, jadi tetap jadwal Bulughul Maram, tetapi kajiannya kita geser dengan mengulang apa yang sudah pernah kita bahas, yaitu mengenai sholat. Apa masalahnya? Karena kita ini baru saja melepas bulan Rajab. Yang di bulan Rajab ini banyak ulama berpendapat pada waktu bulan itulah Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan. Dan Isra Mi'raj, hal yang penting di dalam perjalanan itu adalah Nabi menerima perintah wajib sholat. Pertama, tentang terjadinya Isra dan Mi'raj itu terjadi banyak pendapat kapan dia itu. Apakah ketika Nabi masih muda sekali, ya, atau di tahun 10 Zulhijjah, di tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian itu ya sudah 10 tahun Nabi berdakwah. Nah, ini pendapat yang terbanyak. Bulan Rajab, setelah Nabi diboikot selama 3 tahun, nggak boleh jual beli Muhammad dan pengikutnya. Bahkan sebenarnya kalau perjanjian boikot itu adalah untuk Bani Muthalib dan Bani Hashim, ya, yaitu Nabi termasuk dari Bani Hashim. Di boikot, tidak boleh jual beli, tidak boleh mengawinkan, tidak boleh saling menikahkan, tidak boleh tolong menolong. Bahkan ya dianjurkan oleh tokoh-tokoh Quraisy ya, untuk ya, menghalangi dakwah Rasul dan para sahabat, sehingga Nabi harus mengasingkan diri ke suatu tempat supaya masih ada peluang untuk mempertahankan hidup dan meneruskan perjuangan dakwah. Tapi itu berlangsung 3 tahun. 3 tahun itu lama, Bu, di boikot. Gak boleh jual beli, walaupun uang banyak gak bisa makan. Tapi ada saja orang yang ya jualnya agak mahal kan, namanya orang bisnis, diam-diam mereka jual kepada kaum muslimin. Tapi cukup menyengsarakan. Dan pernah kejadian orang menjual kepada kaum muslimin sedang tawar menawar. Kata Abu Lahab, sini saya beli sekian kali lipat. Jadi begitu kemarahan Abu Lahab. Abu Lahab ini termasuk Bani Hashim sebenarnya, tapi dia membelot, ya, termasuk yang memboikot. Padahal Bani Hashim sebelum acara pemboikotan itu sudah bersepakat dengan Bani Muthalib melindungi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ya direndahkan, dicaci, disakiti, ya, sehingga tradisi orang-orang Arab ketika itu kalau sukunya diganggu itu harga dirinya diinjak-injak. Ya. Tapi Abu Lahab nggak setuju karena dia ini bertingkah, katanya begitu. Nah, selama 3 tahun diboikot, kemudian setelah dibebaskan pemboikotan, panjang ceritanya ini, tapi kita tidak ingin cerita tentang Isra Mi'raj atau sejarah yang melatar belakangi. Ya, tapi ya, bulan Rajab itu kebanyakan ahli sejarah berpendapat pada tahun Nabi berduka cita itulah. Ya, setelah diboikot pamannya yaitu Abu Thalib meninggal, 2 bulan kemudian istrinya Khadijah meninggal. Beliau seperti ya mendapatkan pukulan bertubi-tubi, sehingga beliau menyebut tahun itu adalah Amul Hazan, tahun duka cita. Maka Allah memperjalankan hambanya
dalam Isra dan Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Perjalanan ini seperti diutarakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, ya, untuk memperlihatkan kepada Rasul tanda-tanda kekuasaan Allah. Hikmahnya adalah kalau kita susah, kita punya persoalan, kita ada masalah, jangan dianggap Allah meninggalkan kita. Allah itu tahu, dan Allah tetap akan memenuhi janjinya. Dia pasti menolong hamba-hambanya yang beriman. Maka dalam kondisi susah yang bertubi-tubi, yang seolah-olah kapan didatangnya pertolongan Allah, Allah kasih tahu Rasulullah SAW, "Hei Muhammad, nanti pada saatnya kalau sudah datang ketentuan Allah, Allah pasti akan berikan kemenangan. Tapi sekarang tugasmu harus berjuang melaksanakan perintah Allah." Jadi, ya, tugas seorang mukmin adalah minta kepada Allah dan berjuang untuk mendapatkan yang diinginkan. Kadang-kadang perjuangan itu berdarah-darah. Dia dicaci maki di Mekah, ya, dibekot di Mekah, dihina, kemudian terusir dari Mekah, harus meninggalkan Mekah, pergi ke rantau orang, dan tidak pulang mudah itu. Kan perasaan kebanyakan orang, Nabi setelah hijrah lepas dari penindasan, kan gitu. Tapi persoalan yang ada setelah hijrah itu, Nabi itu mikirkan sahabat-sahabat yang di mana mereka akan tinggal. Banyak yang tinggal di masjid, sampai bertahun-tahun gak punya rumah, tinggal di masjid. Gak punya usaha, usahanya di kampung. Ibu-ibu rame-rame dari sini pindah ke Palembang. Mau nginep di mana? Mau usaha apa? Gak semuanya kaya. Pasti persoalan. Dan itu bertahun-tahun. Untungnya orang Madinah peduli, karena sebelum masuk hijrah itu sudah didahului dakwah, ya, oleh seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia seorang yang fasih, ya, katakan mubalihnya Rasul, yang handal, yang cerdas, ya, itu juga sudah mengalami banyak persoalan. Apa-apa nih, bawa barang baru ke sini. Jangan marah dulu, kata Mus'ab. Coba, kalau kami ini membawa sesuatu yang baik, apakah tidak sepatutnya orang-orang yang kedatangan itu bersyukur? Baik apa? Kami sudah punya adat, sudah punya kebiasaan. Cobalah dengar dulu, dan kalau salah dibantah, kalau benar terima. Nah ini berani, pintar, dan alhamdulillah, ya, sampai ada rombongan-rombongan yang berangkat haji, ya. Menghaji itu sudah tradisi, tapi sekelompok, ya, yang haji mencari Rasulullah SAW. Bahkan sebelum hijrah itu sempat terjadi 2 pertemuan, dan 2 pertemuan itu di dalamnya ada ikrar, ada sumpah. Nanti kalau Rasul pindah ke Madinah, kami akan menjaga Rasul seperti menjaga istri dan anak-anak kami. Itu disebut dengan Bai'atul Aqabah. Ada Bai'atul Aqabah Ula, Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, ya, perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Jadi hijrah ke Madinah itu bukan mudah. Nabi juga berhadapan dengan orang-orang munafik, dipelopori oleh seorang tokoh yang hampir menjadi penguasa di Madinah. Begitu Muhammad SAW dan para sahabat hijrah, gagal kiblat orang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia masuk Islam juga, tapi dia ingin merusak Islam dari dalam. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah inilah persoalan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di Mekah punya persoalan. Orang memusuhi, menolak, sehingga dia seperti barang halal boleh diperlakukan sewenang-wenang, karena orang yang dipandang sudah tidak ada. Dia semakin marah orang kafir itu ketika Hamzah paman Nabi masuk Islam. Hamzah ini tokoh. Umar masuk Islam, kemudian dibekot, kemudian pamannya meninggal, Khadijah meninggal. Mereka menyusun strategi bagaimana supaya umat Islam ini susah. Pada akhirnya Rasul hijrah, dan hijrah juga belum mudah. Tapi dengan hadiah sholat. Nah ibu-ibu, hikmah dari Isra dan Mi'raj itu adalah sholat.
Dengan sholat itu Allah ingin menjelaskan, kalau kamu punya persoalan, mintalah kepadaku, minta tolonglah kepadaku. Jadi Rasul itu kan punya keperluan, punya persoalan, ingin mendapatkan pertolongan Allah, disuruh minta. Tapi sebelum minta, dekat-dekat dulu. Dan hal yang paling mendekatkan seorang kepada Allah adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang paling tinggi, yang paling efektif mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sudah sering saya sampaikan hadis seorang sahabat yang di Madinah. Nah, ini di Madinah termasuk orang yang tinggal di masjid. Sebab hijrah dari Mekah ke Madinah belum sempat punya rumah. Orang-orang yang gak mampu tinggal di masjid, disebut Ahlus Suffah. Masjidnya digedein, bagaimanapun yang penting hidup, tinggal di masjid, kerja kalau belum punya usaha sendiri, bantu orang lain. Orang Madinah itu bantu saudaranya, sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang menolong, yang memelihara, menyambut orang-orang muhajirin. Sebelumnya orang muhajirin dipuji pula oleh Allah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mampu dari kalangan muhajirin, yang terusir dari negeri mereka, yang terpaksa meninggalkan harta benda mereka. Rumah kan nggak bisa dibawa, toko apa usahanya nggak semua bisa dibawa, kebunnya nggak bisa dibawa. Ukhriju min diyarihim, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Semua dilakukan hanya karena Allah saja, karena perintah Allah untuk hijrah, ikut Rasul. Ulaika humus shadiqun. Itu berarti orang itu membuktikan kebenaran imannya. Walladzina tabawwa'ud dara min qablihim tabawwa'ud dara al-imana min qablihim. Coba lihat di lembaran kedua itu surat Al-Hasyr. Orang-orang yang sudah lebih dulu beriman dan tinggal di Madinah, tabawwa'ud dara al-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka dijadikan Allah mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah. Jadi ini pertolongan Allah ini. Orang-orang yang hijrah dicintai oleh mereka, mereka menolong mereka, dan seolah-olah mereka nggak butuh itu. Ngasih ini, beras kalau kita kan, kalau dulu gandum, makanan, berbagi mereka. Seolah-olah mereka nggak butuh, padahal mereka butuh. Mereka padahal sangat membutuhkan. Tapi Allah katakan, wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang sudah dibebaskan dari rasa bakhil, rasa pelit untuk bersedekah, mereka sesungguhnya orang yang beruntung. Kalau secara matematik atau perasaan, uangnya berkurang, tapi ternyata tidak. Setelah makmur Madinah, semua melimpah berkah, berkat perjuangan mereka. Nah, hadirin yang berbahagia, dari mana semua itu? Pertolongan Allah. Dan karena Allah menolong itu, Allah memberikan jalan, yaitu ketika Isra dan Mi'raj Allah hadiahkan sholat. Sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat, minta kepada Allah. Maka dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 40-an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah dengan sabar, dengan sholat. Dengan sabar itu artinya dengan tetap berjuang. Dan berjuang itu jangan putus asa, sabar. Ada jalan keluar yang Allah berikan. Kadang-kadang gak temu. Orang kalau lagi susah, coba dagang bubur, gak ada yang beli. Besok bubur ayam, enggak juga beli. Nasi uduk, rupanya orang pengen uduk, pengen yang kenyangin. Saya ingat dulu ke Jakarta, memasarkan kuda laut. Kuda laut beli 2.500, jual di sana 2.500, rugi ongkos. Tapi untuk yang kecil-kecil beli di sini murah. Ada L, M, S, kayak celana aja. L itu yang paling gede,
MS. Di sini belinya beda. LMS beda. Di sana 2,5 semua. Ya sudahlah. Ini anggap saja. Tapi habis jual itu keliling di mana tempat-tempat, ketemu eksportir, ketemu ini. Tapi lama-lama udah laut itu susah dapetnya. Orang bawa 1, 2, 3. Ini nih dagangnya sambil hobi aja ini. Ya. Rupanya di Jakarta ada yang cerita, Pak, dari sana coba lah bawa ikan itu, ikan yang disebutkan lah, ikan pidana namanya. Oh, apa iya? Iya, di sana sarangnya itu. Di sini pengendaraan tapi jalan lewat. Ada juga dari Bali juga nggak bisa kirim ke sini. Ya. Apa iya saya bilang? Iya. Musim di Lampung ini. Rupanya dari situ kita dapat ini. Nggak dicari-cari. Rizki itu Allah janjikan akan datang. Tapi Allah nunggu kita bersungguh-sungguh dan sabar. Sabar. Kadang-kadang kesabaran itu sampai hati kita, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Tapi nanti kalau Allah sudah tolong, pasti ada jalan. Ya, kata Allah. Dan jangan lupa, karena Allah lah yang memberi, dekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Nah, itulah ketika Isra dan Mi'raj, sholat menjadi hadiah bagi kaum muslimin. Dan sholat ini penting sekali. Satu-satunya perintah Allah yang dijemput, ya, itu adalah sholat. Yang lain turun ke bumi, ya, turun perintah-perintah Allah, ya. Tapi sholat perintah wajibnya Nabi naik ke langit. Dan sholat yang diwajibkan 5 waktu. Kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Dan 1 dan 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ustaz, saya salat enggak pernah bisa khusyuk. Khusyuk itu 2 syaratnya. Yang pertama, niatnya karena Allah. Apa ada orang salat enggak karena Allah, Ustaz? Ada. Dia bilang sama istrinya, ya, ikutlah lebaran nanti apa kata orang, kita nggak pernah sholat. Nah, kata orang, maka sholatnya kalau lebaran saja. Bapaknya sekali-sekali ke masjid Jumat, biar ketahuan dia orang yang pernah sholat. Dalam Islam nggak begitu, ya. Sholat harus karena Allah. Yang kedua, sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegak. Perintahnya bukan laksanakan sholat, tapi aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Artinya sholat itu harus rutin sesuai dengan ketentuan. Terus menerus. Lain dengan atuz zakat, ya. Walaupun itu memang rutin setiap tahun, tapi sholat ini menunjukkan dikerjakan dengan rapat dan frekuensinya, ya, tinggi. Dia punya frekuensi yang paling tinggi mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beruntunglah kata Allah. Nah, ini beruntunglah kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Surat Mu'minun surat nomor berapa itu? 24 ya? 21 ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama yang disebutkan yaitu orang yang salatnya khusyuk. Khusyuk itu yang pertama sudah kita sebut karena Allah, yang kedua mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 macam sholat kaum muslimin kalau dibuat garis besarnya. Tadi tidak termasuk kita hitung kalau orang sholatnya bukan karena Allah. Ya, enggak kita hitung. Kenapa? Karena itu tidak sah. Kita anggap tidak sholat. Kenapa? Sholatnya karena manusia. Tapi orang yang sholatnya diterima, ada orang yang pas-pasan saja, ya, dia niatnya supaya selamat dari neraka, dia sholatnya. Kata Ustadz, kalau nggak sholat masuk neraka. Dibacakan oleh Ustadz surat Al-Muddathir. Katanya ada obrolan orang surga dengan orang neraka nanti di hari kiamat. Kalau sudah masuk surga, sudah masuk neraka itu sudah terakhir, Bu.
Sebelum itu masih panjang prosesnya. Dan sholat ini juga termasuk melindungi seorang di hari yang sulit. Fadzalika yaumun asir. Pada hari itu, ya, hari yang sangat sulit. Tapi pada akhirnya orang surga masuk surga, orang neraka masuk neraka setelah diproses. Nah, di situ orang-orang yang orang surga ini penasaran, pengen tanya. Dari surga boleh ngomong sama orang neraka. Nanti kalau kita masuk surga, mudah-mudahan ya. Amin. Ya, kita tanya orang masuk neraka itu kenapa? Boleh. Kita boleh. Dan kita nggak kepanasan. Ya, orang di dunia aja kita ngomong sama orang yang kebanjiran, kita nggak banjir. Ya, pakai telepon aja bisa lihat orangnya lagi. Ya kan, video call sama orang di Amerika, sama orang di, yang penting ada sinyal. Apalagi ini kecanggihan ilmu Allah. Allah bisa mempertemukan dalam dialog orang surga dengan neraka yang jaraknya sangat jauh dan situasinya berbeda. Ma salakakum fi saqar? Hei orang-orang neraka, kenapa kamu masuk neraka itu? Lam naku minal musallin. Pertama, kami tidak sholat. Wah, takut dia, sholat dia. Ini tingkat sholatnya orang yang pertama yang diterima. Dia sholatnya takut kalau masuk neraka, maka sholat juga dia. Sholatnya yang wajib-wajib saja. Maka biasanya kalau Jumatan duduknya dekat pintu ini. Ya, Bu, kalau tahu suaminya suka begitu diingatkan. Shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang depan. Afdalus shaffur rijal amaman, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Kemudian kalau Jumat, ini termasuk orang yang menjaga sholat. Orang yang menjaga sholat. Tapi nanti itu bagian kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholatnya pas-pasan ini biasanya karena sholat itu masih jadi beban untuk dia. Kayaknya mau sholat itu, hayya 'alas sholat. Ini rokok masih separuh ini. Habisin dulu aja. Ke masjid enggak? Ke masjid enggak? Nah, masih sayang rokok daripada sholat. Masya Allah. Kalau ada bapak-bapaknya masih belum ke masjid sholat jamaah, suruh. Kalau dia nggak mau juga dipijit-pijit baunya, Pak. Sholat ke masjid itu 27 derajat, Pak. Kita ada diskon aja di Indomaret, diambil nggak sampai 2 kali lipat. Ya. Kan bapak suka beli-beli itu, nah, bapaknya suka belanja. Nah, ini diskon ini, beli walaupun nggak perlu. Nah sekarang 27 derajat, Pak. Ah udahlah, kamu izin mau nasehatin aja. Saya ini udah tua. Iya justru udah tua itu, Pak, supaya nanti surga kita paling tinggi. Kan saya kebagian pahala. Ya, nanti pulang sholat saya bikinin kopi, Pak. Nah, ya. Saya pijitin sekujur badan. Ya. Kalau bapaknya kan diajak bercanda begitu, semangat. Tapi paling tidak ibu dapat pahala. Berangkat nggak berangkat dapat pahala. Dia berangkat, ibu dapat pahala yang 20 itu. Karena kalau perempuan tidak diperintahkan harus ke masjid. Ya, hanya suami tidak boleh melarang. Jangan kamu larang istri-istrimu yang hendak ke masjid. Tapi jaga aurat. Jaga aurat ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu ya, kampung-kampung apalagi yang belum tahu hijab, berangkat ke masjid itu rambutnya masih kelihatan dan sebagainya. Dan lebih parah lagi, sholat auratnya kelihatan. Nah ini bahaya ini. Sholat auratnya kelihatan. Apa ada Ustaz? Ada. Kalau ibu-ibu yang biasa kelihatan kakinya Bu ya. Lagi sholat kakinya nongol keluar. Nah, ya. Tapi nggak boleh ibu kalau masih sholat juga ibu lihat di depan itu kakinya nongol terus digulitikin gitu, batal sholatnya. Ibu lagi sholat nggak boleh gulitikin kaki orang. Ya, ngasih tahu juga nggak boleh. Nanti habis sholat baru kasih tahu. Ya, begitu sholat lihat kaki depan dicubit sedikit, nggak boleh. Itu nggak tahu nanti ada satu kaki kamu kelihatan. Seorang tidak boleh terlihat auratnya di dalam sholat, dan kaki termasuk aurat.
Perempuan itu seluruh tubuhnya aurat kecuali ini dan ini, wajah dan sampai berbelakang. Bukan telapak, Bu ya. Kata-kata telapak ini. Nah, ini boleh. Ya. Bahkan ada yang hati-hati pakai sarung tangan. Susah wudhunya. Nah, ya, wajah itu ini. Ya. Yang lebih selamat, ya, ininya jangan kelihatan juga bawahnya. Berusaha. Ya, bisa itu. Kalau ibu-ibu sekarang ada yang nambah dengan alat, ya. Tapi kalau lagi sholat kita usahakan semua itu. Jangan terlihat rambut. Ada yang asalan saja, Bu, rambutnya masih kelihatan, terus kakinya masih kelihatan. Ya, pakai baju aja nggak pakai telekung. Baju saya sudah muslimah katanya. Nah, muslimah kan kata orang, tapi belum nutup aurat, ininya kelihatan. Allahu Akbar. Santai aja dia. Nggak boleh terlihat aurat. Saya lihat ada anak muda, Bu, kebetulan agak gemuk, sholatnya pakai kaos. Begitu dia rukuk kelihatan punggungnya, punggung atas sama bagian bawah. Ya, mohon maaf, itu enggak boleh. Ya. Saya mau kasih tahu pas sempat, ya, pas sempat dia sudah mau sholat, ya. Saya lihat dia nggak ada, begitu ada, ya, sudah mau sholat, datangnya pas sholat aja dia, ya. Nah, pakai baju, tapi belakangan pakai gamisan dia, cuma kadang-kadang masih kelihatan juga punggungnya ini. Nah, ini ada yang berpendapat tidak membatalkan sholat, tapi kalau yang berpendapat itu aurat tidak boleh terlihat. Ya, pakai gamis itu aman, pakai baju, pakai sarung, baju yang cukup lah. Kalau sujud, ruku nggak nongol belakang. Tapi kalau kaos itu rawan. Itu laki-laki, apalagi ibu-ibu hati-hati betul, kaki, rambut, ya Bu ya, dagu. Nah, kemudian untuk orang-orang yang sholat ini sangat menjadi beban untuk dia, sehingga rasanya berat betul sholatnya buru-buru. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kata Ustadz kalau sudah lurus begini sudah sah. Allahu Akbar. Tidak, tomak nina, ada diam sejenak. Minimal dia membaca sesuatu, Subhana rabbiyal azim, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi kadang membaca tasbih sampai 10 kali. Nabi pernah sujud dikira oleh sahabat lupa. Itu karena tenangnya sejenak. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau dia membaca Sami Allahu liman hamidah, dia tegak lurus hatta yarji'a kullu azmin fi mawdi'ihi, sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Gak boleh pasti Sami Allahu liman hamidah, belum lurus sudah mau ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ada yang sedekap, ada yang lepas. Kalau saya pakai yang sedekap, Sami Allahu liman hamidah. Karena nahnu minal anbiya, kami dari kalangan Nabi diperintahkan letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, tentu itu hanya waktu berdiri saja. Waktu berdiri. Kalau ruku ada hadis yang mengecualikan tangannya di lutut. Kalau ruku tangannya di lutut. Ya, kalau sujud tangannya di bumi, 7 anggota mentuk bumi. Yang tidak ada dalil merubahnya, maka dalam sholat kembali kepada perintah umum. Kami di kalangan Nabi diperintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi ada juga yang menjadikan dalil bahwa Nabi mengembalikan, ya, ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, i'tadala qadiman. I'tidal, kembali berdiri dengan adil. Adilnya berdiri itu tangannya ke bawah. Ada yang mengartikan begitu. Ya, wallahu a'lam. Ini enggak masalah. Ya.
Tapi setiap posisi gerakan, ketika berdiri, ketika ruku, berdiri sami Allahu liman hamidah, ada diam sejenak. Kalau Rasul membaca ya Rabbana walakal hamd, itu minimal. Rabbana walakal hamd, ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, ini seorang membaca itu dipuji oleh Rasul. Kemudian Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mana saja yang dibaca, yang dicontohkan Rasul boleh semua. Jadi beda tak apa-apa, yang penting ada hadisnya, tidak boleh dibuat-buat. Salat itu kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, untuk orang yang tingkat pertama ini, biasanya dia pilih yang wajib-wajib saja. Itu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Berangkat dia ingat, ya dagangannya rame, ya ingat tugas, nyayur belum selesai kalau ibu-ibu di dapur, ya sholat pelit betul sama Allah. Padahal Nabi barang siapa yang mendawamkan 10 rakaat setiap hari mengiringi sholat-sholat wajib, dibangunkan rumah di surga. Ya, di hadis lain Nabi mendawamkan sholat rawatib mengiringi sholat-sholat wajib 12 rakaat. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Sebenarnya juga boleh 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu penting, atau maka disebut sunat muakkad. Tetap sunat. Alah sunat aja. Nah ini jadi beban, kayaknya sholat itu jadi beban betul untuk dia. Maka buru-buru dia. Nah seburu-burunya sholat harus tamakninah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada diam sejenak. Kan? Ada yang sholatnya sambil jalan. Saya ustadz lagi, masya Allah. Habis ceramah sholat. Allahu Akbar. Kapan bacanya Bapak Ibu? Kapan bacanya? Mungkin sambil jalan. Nah ini sholatnya anak-anak terlalu menjadi beban untuk dia. Saya khawatir orang-orang macam itu jangan-jangan termasuk orang yang menganggap sholat itu tidak wajib. Kalau orang yang ngerti, kalau orang awam karena dia tidak paham Allah itu lebih penting, maka sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Kalau sudah kita mau mendekatkan diri kepada Allah, korbankan waktu 5 menit, 10 menit. Nggak sampai 5 menit Bu. Kalau ibu-ibu yang hafalannya cuma surat-surat pendek itu 3 menit selesai itu sudah tamakninah. Tapi kalau mau sempurna, apalagi kalau sholat malam, kita bermesraan dengan Allah. Bacalah yang cukup panjang dari hafalan kita. Ya. Nah ibu-ibu kalau hafal sampai isi baca itu, jangan lupa. Sebab ayat itu kalau nggak dibaca, nah, ini ada ibu-ibu yang setor hafalan. Belum setahun sudah 3 juz. Sudah 3 juz belum setahun. Saya tes nih. Yang setor seminggu yang lalu saya tes, nggak bisa dia, lupa. Ya, karena orangnya serumah dengan saya. Ya, jadi itu caranya supaya hafal terus. Yang sudah hafal dipakai waktu sholat. Rupanya akhirnya buka HP dia. Lagi sholat buka HP. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa, yang kita sudah hafal tanpa membaca, kita baca, kita ulang-ulang hafalan itu. Itulah waktu kita murojaah, waktu sholat-sholat itu. Ustaz, kalau sholat sunat kenapa kok bacaannya panjang? Waktunya masih panjang. Ya. Dia sempat 2 kali, saya sekali belum selesai. Umpamanya kadang-kadang kita pengen qobliyah subuh itu karena waktunya panjang, hampir 10 menit. Ya kita ngulang-ulang surat yang kita hafal. Untuk ngulang yang kita hafal, gak panjang amat sih sebenarnya. Surat Al-Waqiah dibagi 2. Ya,
Atau surat An-Naba ya, dibagi dua, surat An-Naba sama surat yang pendek satu lagi. Kalau sholat sunat nggak apa-apa, tapi kalau jadi imam jangan. Surat An-Naba dibagi dua aja dan protes, Ustaz yang panjang-panjang, saya ini udah tua. Nah kalau jadi imam kita ringankan jamaah, karena banyak yang punya keperluan. Tapi kalau kita sholat sendiri, kita harus sadar sholat ini adalah waktu kita dengan Allah. Untuk dunia banyak waktu kita. Mana yang banyak waktu sholat kita sama dagang kita? Waktu sholat kita dengan main HP, ya, yang olahraga dengan jalan. Mana yang banyak, yang panjang? Panjang yang lain. Maka kalau Rasul sholat itu adalah ya saatnya dia menikmati hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sholat itu kan. Nah ini yang kedua, tingkat yang kedua, dia ingin banyak dapat pahala dengan sholat. Maka dia selain yang wajib dia juga sempurnakan rukun dan syaratnya, dia tomak ninah, dan dia berusaha untuk melengkapi dengan yang sunat-sunat. Ini pun beragam tingkatnya. Ada yang sunatnya rawatib saja, malam dia malas bangun, sebelum tidur dia witir, ya. Tetapi ada juga orang yang semua sholat kalau dia sempat dia akan lakukan. Saya dengar cerita seorang ibu-ibu, Ustaz, susah saya niru ibu itu. Kenapa bu? Dia setiap pergi ke kantor, setiap ke kantor itu sholat dulu di musola itu. Sholatnya 8 rakaat Ustaz. Ya nggak apa-apa, itu bagus ya bilang. Iya. Nah, ketemu saya sama ibu itu, sholat malam nggak? Sholat katanya. Berapa sholat malam? 11. Nah, ada orang yang sholat malam iya, sholat duha iya, rawatib iya, dia ingin kaya di akhirat. Rupanya ibu itu dia karena PNS ya, jamaah pengajian di Dewan Dakwah, pindah ke Jakarta. Saya lihat postingannya ke Singapura dia, ke Bali. Oh rupanya dia tugas luar, jadi pejabat dia di Jakarta. Ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga pertolongan Allah nggak langsung ke kita. Anak-anak kita dimudahkan. Anak-anak kita dimudahkan. Boleh jadi anak-anak kita itu gampang disuruh sholat karena ibadah kita. Boleh jadi rizki yang dimudahkan untuk keluarga kita itu karena sholat kita. Kita boleh jadi nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa berpikir untuk merintis usaha, tapi ibadah kita akan menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Dan Allah kalau sudah baik dengan kita, maka ya Allah lebih baik ya daripada manusia. Kenapa? Dia mampu segalanya. Kalau kita sehebat-hebat orang bisa menolong, katakanlah dia pejabat, masih ada yang diurus yang lain. Ya, paling tidak dirinya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tingkat yang kedua ini adalah tingkat yang patut kita perhatikan. Kalau bisa kita ya minimal begitulah. Jangan yang wajib-wajib saja. Ada seorang Arab datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ma kataballahu alayya minas salat. Rasul, salat itu yang wajib yang mana? As-salawatul khamsah, salat yang 5. Illa an tatawwa'a syai'an. Kemudian tanya lagi dengan puasa. Nabi jawab, as-shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Zakat ya Rasul, zakat dijelaskan oleh Rasul sebagaimana disyariatkan Islam. Kata Nabi, ya, laki-laki itu setelah berkata, ya Rasulullah, saya demi Allah akan memelihara, tapi yang wajib-wajib saja. Kayaknya berat betul soalnya. Nah mestinya yang merasa berat itu bukan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pada tingkat yang baik, dia ridho dengan perintah-perintah Allah itu. Karena apa? Karena setelah kita teliti, ini tadi saya ngobrol-ngobrol dengan ibu yang bareng dengan saya. Bu, saya bilang, kita olahraga naik tangga ini, insya Allah itu bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalau kita berhenti tidak aktif, semakin ya mengundang banyak penyakit. Kenapa? Yang kita makan tidak tersalur, otot tidak terlatih. Ada orang kena stroke, kakinya yang tidak digerakkan itu makin lama makin kecil. Maka harus dilatih terus.
Maka uminya itu beli sepeda, dia main sepeda tapi di rumah aja, sepedanya berdiri. Karena kalau jalan terpaksa bertumpu kepada yang kuat. Yang pernah kena stroke ini nggak bisa, jatuh dia kalau bertumpu pada yang kuat. Nah, kalau orang aktif relatif ya terjadi pergantian sel. Nah, secara medis nanti Bu Rani ini kapasitasnya yang jelaskan. Tapi yang jelas orang aktif itu awet muda, olahraga, banyak bergerak. Nah, Islam sebenarnya dengan sholat itu menyuruh kita punya aktivitas. Pagi sudah bangun, sudah berangkat ke masjid. Bapak-bapak jangan nggak ke masjid. Makin jauh makin bagus pahalanya. Ini artinya apa? Artinya kita disuruh aktif. Sholat itu dibutuhkan oleh kita. Jangan merasa berat dengan sholat. Maka ada orang yang ambil bagian di sini. Saya lihat ada seorang pedagang sukses. Ya, pedagang sukses sekali. Kaya, banyak duitnya. Saya pernah datang ke tempatnya. Dia ada keperluan. Ya. Mana bapak? Saya bilang, bapak lagi di atas. Oh, bisa dipanggil sebentar? Gak bisa pak. Dia lagi sholat duha. Sholat duha. Wadah, sampaikan salam saja. Ya, sampaikan salam saja. Nah, jadi ada perlu. Jadi ada orang-orang itu, jangan dikira orang dagang itu sibuk dagang saja. Kadang-kadang ada yang tugasnya itu dijalankan oleh orang lain, tapi dia sibuk ibadah. Ya, saya kenal beberapa orang ahli ibadah. Ya, orang yang semacam itu artinya dia berdagang dengan lurus dan tidak melalaikan perintah-perintah Allah. Ini yang Allah anjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari ingat pada Allah. Dan kalau sudah dapat, wa'fiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apa yang Allah kasihkan kepada kamu, gunakan di jalan Allah. Ya, belanja istri, jangan pelit-pelit Pak sama istri, itu sedekah itu. Ya sesuai kemampuan lah. Nanti sampai di rumah ibu-ibu nuntut sama bapak, Pak nggak boleh pelit-pelit kata Ustaz. Iya, kasihan juga suaminya. Dapatnya berapa? Ya. Tapi ini sedekah. Dalam Islam itu sedekah terbaik, yang paling besar pahalanya sedekah suami kepada istri, apalagi istri kepada suami. Kalau suaminya susah, Mas, sudahlah, hari ini belanja pakai uang saya. Wah, ini Khadijah ini. Khadijah zaman now. Ya, ada nggak Khadijah zaman now? Kalau dulu Bu, Khadijah zaman dulu itu hartanya triliunan, untanya ribuan dititip ke orang-orang. Ya, dia sudah ada petugas-petugas yang ya, pedagang-pedagang baru juga yang awal ada yang ditugaskan. Dia semuanya dalam tugas dia ngatur saja Khadijah itu. Emasnya 4 hun. Ibu ada yang punya emas 1 hun. 1 hun itu berapa Bu? 100 kilo. Sekilo berapa? Kemarin ditemukan emas sampai ratusan kilo ya. Itu nggak halal kalau dapat nyogok ya. Nah ini halal Bu, hasil dagang Khadijah itu. Nah itulah yang menjadi jalan pertemuan dengan Rasulullah SAW, karena Rasul berdagang. Dan kelihatan dia dagangnya biasa-biasa saja, tapi orang tertarik. Rupanya dia punya trik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Langsung Khadijah melamar Rasulullah SAW. Setelah menjadi istri, dia serahkan pengelolaan hartanya. Setelah Rasulullah dakwah, dia ikhlaskan untuk kepentingan dakwah, untuk janda-janda yang susah, anak-anak yatim yang ditinggalkan bapaknya, untuk orang-orang yang perlu dibantu. Habis hartanya. Itu pun dia bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, jangan engkau mengira aku tidak ridho. Aku ridho. Aku ridho ya Rasul. Aku nanti kalau mati tulang-tulangku masih dibutuhkan. Aku ridho ya Rasulullah. Maka kata Nabi, perempuan yang terbaik di dunia adalah Khadijah.
Tapi Nabi juga pernah bilang perempuan yang terbaik adalah Maryam. Ya, Maryam. Mana yang benar? Benar dua-duanya. Mereka terbaik di zamannya. Maryam adalah manusia terbaik di zamannya. Dia menjaga kehormatannya, ya, sehingga dianugerahkan anak yang soleh. Bukan sekadar soleh, nabi yang bisa ngomong dari buaya yang sudah cerdas. Dia menjawab, saya adalah, ya, seorang yang akan diperintahkan oleh Allah mengajak manusia sholat, membayar zakat. Ya, dia setelah lahir orang-orang pada mesti, hai Maryam, ini bukan kerjaan orang-orang sebelum kamu, nenek moyang kamu gak ada yang melakukan semacam ini. Dengan isyarat tunjuk dia, ya, ini ana Abdullah ataniyal kitab, saya ini hamba Allah, Allah berikan kitab kepadaku, wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Dia ngomong di buaya, ya, ini luar biasa, Bu. Sekarang kalau ada anak bayi bisa ngomong habis lahir, nggak nangis dia, enggak, tapi ngomong, ya, innani abdullah atanil kitab, saya adalah hamba Allah, Allah turunkan kitab kepada saya dan Allah jadikan saya seorang nabi. Bisa begitu lahir langsung ngomong begitu. Oh, itu karunia besar. Itu sebaik-baik manusia di zamannya, dan Khadijah adalah sebaik-baik manusia di zamannya pula. Maka Aisyah pernah karena Rasulullah itu nggak bisa melupakan kebaikan Khadijah. Seluruh hartanya dikorbankan, akhlaknya terhadap Rasul, ya, akhlaknya sulit ditiru. Dalam keadaan apapun dia tidak pernah meninggikan suara di hadapan Rasul. Kalau Aisyah dia cemburu, ya, Bu, yang dibawa mau disuguhin rok aja jatuh. Nah, namanya perempuanmu ya, iya, masih muda, Aisyah. Tapi Nabi menyebut-nyebut itu, udahlah ya Rasulullah, jangan disebut-sebut lagi yang sudah mati, itu udah tua, katanya. Ini kan sudah ada gantinya, tidak tergantikan wahai Aisyah. Dia cerita Aisyah sendiri, saya sangat cemburu ketika Rasulullah SAW menyebut-nyebut Khadijah. Cemburu saya sampai terungkap. Saya mengatakan, ya Rasulullah, kan sudah ada gantinya yang sudah meninggal itu, tidak tergantikan ya Aisyah. Karena dia menolongku, dia masuk ke dalam barisan Islam ini di saat orang membencinya, dan dia bersamaku di saat kami susah. Dan darinya Allah menganugerahkan putra dan putri. Istri lain nggak ada, ya, ada juga, ya, satu Maria yang anaknya juga meninggal waktu kecil. Nah, hadirin yang berbahagia, ya, bahwa orang-orang yang kedua, tingkat sholat orang yang kedua adalah orang yang ingin kedudukannya tinggi di sisi Allah dengan sholatnya. Dia banyak sholat, tapi sholatnya terpelihara. Sholatnya terpelihara. Yang ketiga, ada orang yang menjadikan sholat ini sebagai andalan. Setiap sholat dia ingin sholatnya adalah sholat yang terbaik. Nah, ini yang puncak, ya. Maka orang semacam ini biasanya dia berusaha, kalau nanya banyak-banyak soal sholat, bagaimana sujud Rasulullah, bagaimana berdirinya Rasulullah, apa yang dibaca Rasul, dan apa yang menyebabkan sholat ini banyak pahalanya. Maka setiap sholat dari wudu dia sudah perhatikan. Dia wudu dengan sempurna, kemudian dia sholat. Begitu dia sudah masuk sholat, tinggalkan semua urusan yang lain. Kenapa? Karena dia sholat ini sudah diniatkan untuk mempersembahkan ibadah terbaik untuk Allah. Itu sebabnya Allah katakan, ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Dan di bahagian lain, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ini lebih tinggi. Dan orang yang terhadap sholatnya dia menjaga, bukan sekedar sholat, tapi dia jaga. Nah, kalau membaca, dia cari-cari di Google. Nah, Google ini yang pakai dalil,
yang mengantarkan kita kepada rujukan, ya, tuntunan dari Rasul. Biasanya ini Romai Sokom, itu ya, Romai Sokom atau Muslim or ID. Muslim or ID. Republika juga bagus, tapi dia bicara soal sejarah biasanya, soal sejarah, soal berbagai hal yang tentang sholat biasanya umum-umum saja. Yang lebih detail itu Romai Sokom. Di Muhammadiyah juga kadang ada tarjih, ya. Dan ada, kalau kita sudah tahu bahwa kalau di situ ada menukilkan hadis-hadis, ya, ada lagi media salaf juga bagus. Media salaf biasanya di situ menukilkan hadis-hadis, dan hadis itu dipilih yang sahih saja. Ya. Antara satu dengan yang lain beda, nggak apa-apa, itu biasa. Ya, sepanjang dia mengemukakan hadis, kadang-kadang hadis itu begini. Menurut yang ini itu masih bisa dipakai, menurut ini tidak. Apa contohnya? Contohnya sholat syuruk. Sholat syuruk. Sholat isyraq. Sholat isyraq itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada sholat isyraq itu. Nabi cuma ngomong begini dalam hadis. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Nah, coba perhatikan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian selesai sholat dia berzikir sampai matahari terbit. Ya, kemudian kata-kata kemudian tidak langsung. Kenapa? Matahari terbit tidak boleh sholat. Ya, maka kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, minimal itu 2 rakaat. Itu sholat duha. Kenapa? Nabi yang wajib saja tidak dilakukan ketika matahari terbit. Ketiduran sama sahabat karena dalam perjalanan sudah nggak lama lagi subuh, ya, ngantuk betul para sahabat di rupanya. Kata Nabi, kita tunggu saja subuh, nggak lama lagi. Ya Rasulullah, kita tidur, nanti saya yang bangunin. Matahari terbit baru bangun. Begitu matahari terbit, bangun, nggak langsung sholat, nunggu dulu matahari naik. Nah, baru boleh sholat naik. Dan kualitas hadisnya ternyata tidak sepakat. Ya, Nasiruddin Al-Albani memposisikan hadis ini hasan. Ada hadis riwayat Muslim sahih, tapi hadis riwayat Muslim ini menceritakan Rasulullah biasa setelah sholat subuh dia duduk di tempat sholatnya, dia berzikir sampai matahari cahayanya bagus, artinya sudah cerah. Ya, tidak disebutkan sholat di situ. Itu sahih. Ya. Nah, di hadis yang disebutkan tadi, kemudian sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala, ya, seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Ya, ini diperselisihkan. Umumnya ahli hadis itu menganggap hadis ini cacat. Ya, kalau kembali kepada kaidah ilmu hadis, al-jarhu muqaddamu minat ta'dil. Ya, yang mencela didahulukan daripada yang mensahkan. Lebih baik kembali kepada dalil yang sahih. Artinya apa? Sebenarnya diperintah, cuman pahala haji dan umrah ini yang dipersoalkan. Zikir dari subuh itu memang sangat mulia. Bacaan Al-Quran juga sangat mulia. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu Quran. Bacaan Al-Quran waktu fajar itu disaksikan Allah. Waktu itulah kita baca Al-Quran. Ustaz, saya ini kalau habis subuh rebus air, suami mau kerja, bikin sarapan, ya nggak apa-apa rebus air. Wadduha wal laili idza saja. Kalau sambil ngapal, amma yatasaalu, nggak apa-apa. Jangan hilang hafalannya. Wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra. Jangan salah pula nanti micin diganti garam. Keasinan nanti. Baik, ya. Tingkat yang ketiga ini biasanya di setiap ada momen-momen pilihan dia ingin mencari yang terbaik. Kalau sholat jamaah dia berusaha ke depan. Ini sholatnya para sahabat. Para sahabat itu ingin yang tertinggi sholatnya. Ya, kami kata para sahabat
Kalau harus berundi untuk mendapatkan soft depan, kami akan berundi. Artinya balapan mereka. Soft depan penuh. Nah, mirip orang haji itu kalau terlambat sedikit gak bisa soft depan di masjid-masjid di Mekah itu. Kenapa? Banyak orang dari seluruh dunia, termasuk penduduk asli, sholat semua dan cari saf terdepan, kan begitu. Tapi di tempat kita ini kadang-kadang ada orang tertentu carinya dekat pintu itu. Urusannya sepele betul. Kenapa? Nanti kalau sudah selesai sholat kan dekat pintu cepat dia. Dia nggak sholat sunat lagi. Kenapa nggak sholat sunat? Ntar kalau saya terlambat sendal saya injek-injek orang. Masya Allah, kecil amat. Iya. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard. Kenapa kamu tidak mau sedekah? Anggap aja itu sedekah. Sedekah untuk Allah. Allah itu pemilik seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Kalau Allah mau ngasih gampang. Allah mau ngasih gampang. Ada orang yang utang, tapi hanya keyakinannya. Dia punya uang, wah, punya hutang bukan punya uang, punya hutang besar sekali. Gak kebayar aja pokoknya. Hutang sama ini, hutang sama itu, karena usahanya lagi naik daun. Dia pinjam lah, termasuk saudaranya Pak Abu Rijal, ya, saudara kakaknya Pak Abu Rijal dipinjemin sama dia. Ada direktur bank pinjemin juga uang, karena dia orang yang dipercaya, pinjem uang. Gagal usahanya habis. Istrinya setiap lihat, bang punya orang tuh bang, mas, kalau orang Jawa kan, duit orang mas, ya mau gimana lagi. Akhirnya ya dia nggak ada jalan lain. Memang nggak pernah tinggal sholat malam, nggak pernah tinggal sholat malam. Yang suami dari bujang, yang istri dari gadis, nggak pernah tinggal sholat malam. Karena enaknya suami istri kalau sholat malam semua saling bangunkan. Suami duluan bangunkan istri, istri duluan bangunkan suami. Kata Nabi, kalau seorang membangunkan istrinya sholat malam, memercikkan ya air, itu berpahala. Seorang suami memercikkan air ke istrinya untuk membangun sholat malam, besar pahalanya. Waduh, kalau mercikan saja gede pahalanya, gimana kalau satu gayung? Bukan hitungan airnya itu hitungan bangunkannya. Gak usah pakai air, kalau sudah bangun disenggol aja. Mas, sudah jam 3:30. Sudah jam 3 ini mau sahur kan, sholat dulu, bangun membangunkan. Jadi nggak lewat, makin banyak makin ini. Kami pertemuan dai itu jam 12 malam sudah ada yang bangun sholat malam. Ya saya dengar itu ada yang sholatnya agak diperdengarkan, bacanya panjang, bisa setengah juz, bisa 1 juz itu sholatnya, 1 rakaat. Hebat juga dai. Nah di sini orang bersaing, wah itu 1 juz, kita nggak mau kalah kan, bersaing di antara dai. Ada orang-orang yang pada tingkat dia menjadikan sholat ini tempat berlomba untuk mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja bisa. Sholat adalah ya sarana yang paling efektif untuk meninggikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba surat Al-Isra, sholat malam yang sunat saja Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam gunakan untuk tahajud, amal tambahan untukmu. Boleh kita kalah, boleh kita miskin di dunia, tapi di akhirat kita paling tinggi. Kalau sholat itu memang paling baik. Paling enggak kita bisa bersaing lah, jangan kalah amat dengan sholat ini. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan bangun malam dan sholat tahajud itu, pasti Allah akan angkat kamu pada posisi yang terpuji. Maka ketika Nabi berkata kepada seorang sahabat yang sudah lama di Madinah tapi belum bisa bangun rumah, masih tinggal di masjid. Ini orang kayaknya nerimo benar, ini zuhud betul. Ya benar, Ka'ab, mintalah. Mintalah. Dia dalam hadis lain menceritakan, saya pernah berpikir ketika Rasul menyuruh saya meminta, kalau saya minta dunia, padahal saya bisa ikhtiar, pasti saya dapatkan.
maka yang saya tidak bisa dapatkan adalah kedudukan di akhirat. Maka saya minta kepada Rasul, saya bisa bersama Rasul. Surganya paling tinggi Rasul. Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga. Gak kebayang kan? Ya, bahwa dia minta bersama Rasul di surga. Mintanya sopan lagi. Ya kan? Kalau kata-katanya, saya minta yang paling tinggi di surga. Oh, emangnya kamu siapa? Mau lebih tinggi dari saya? Kan gitu. Saya ingin bersamamu, nggak mau pisah dengan engkau ya Rasul. Kan sopan itu. Yang lain apa kata Rasul? Ya Rasulullah, tidak ada ya Rasul. Cukup saya ingin bersamamu di surga. Kata Nabi, bantulah aku dengan banyak-banyak sujud. Banyak sholat bisa menempatkan kita pada posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang berbahagia, ciri yang pertama tadi, dia selalu mencari fadilah. Posisi mana yang terbaik, kemudian bacaan apa yang terbaik. Maka dia banyak mengkaji sholat, membaca hadis-hadis itu, dibaca semua. Alangkah banyaknya hadis. Kalau cuma sholat, sekarang hadis sudah diterjemahkan dan bisa di-download. Terjemahan Sahih Bukhari dari bab wudu sholat itu nggak sampai 1 hari kita baca. Ya, yang tentang sholat saja, tentang wudu saja. Ya, mulai dari air, mulai dari contoh wudu Rasul, kemudian bagaimana kalau perempuan berhadas, kemudian bagaimana sholat, sifat sholat Nabi. Nah, kalau nggak mau susah-susah ini bulu-bulu marong. Bagaimana cara sholat Rasul yang baik? Di dalam sini, di dalam bab sholat dibahas itu semuanya. Di sini ada babul miyah, bab air, kemudian bab najis, bab bersuci dari najis, bab tayamum, bab sholat sunat dan seterusnya. Hadis itu, karena ini sudah ramuan dari banyak kitab yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan beliau banyak sekali tulisan beliau. Dan beliau simpulkan ini yang perlu dipersembahkan kepada masyarakat. Maka di pondok-pondok semua pakai buku. Banyak pondok yang memakai kitab rujukan Bulughul Maram. Mazhab beliau ini Syafi'i, tapi beliau ahli hadis. Beliau juga menafsirkan hadis Bukhari. Nah, hadirin yang berbahagia, tingkat orang yang paling tinggi, paling baik sholatnya ini adalah orang yang menjaga sholatnya, mempersembahkan yang terbaik. Termasuk tadi kita sebutkan, kalau tutup aurat dia segera perhatikan. Sebelum sholat rambutnya nongol apa enggak, nanti kira-kira waktu sujud kakinya kelihatan apa enggak, waktu takbir tangannya kelihatan apa enggak, ya. Nah, kemudian bacaannya juga berusaha untuk menjadikan bacaan-bacaan yang panjang dalam sholat. Nabi di waktu sujud dia sempurnakan dengan banyak berdoa. Kadang-kadang jamaah merasa ini apa Rasulullah lupa. Kalau kita bacaan agak panjang sedikit, sholat zuhur banyak yang batuk di belakang. Ya. Nah, ada yang batuk beneran, tapi ada yang batuknya ngingetin iman. Jangan-jangan imam ini ngelamun. Enggak ngelamun lah, masuk sholat ngelamun. Ya. Nah, hadirin yang berbahagia, Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang oleh-oleh terpentingnya adalah sholat. Dan sholat ini ternyata perintah wajib yang paling penting di dalam Islam. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul amalu afdal, apakah amal yang paling afdal? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Apa maksudnya sholat pada waktunya? Sholat itu meskipun baik tapi diatur waktu-waktunya, ya, sesuai dengan ketentuannya. Jangan mentang-mentang baik sholat terus, habis wudu sholat, lagi longgar daripada senang dengan sholat aja lah. Gak boleh kita asal sholat, ada waktunya, ada ketentuannya. Sebab kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat.
Nah sudah cukup banyak sholat itu, banyak sekali, nggak usah bikin-bikin sholat model baru. Apalagi caranya nggak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah kajian kita pada pagi ini, ya, terkait dengan Isra dan Mi'raj dan pentingnya sholat, ya. Ya, artinya tidak salah pengumuman bahwa yang kita kaji masih Bulughul Maram, tetapi ini adalah mengulang yang sudah dibahas. Kalau ada yang kurang jelas silakan.